Welcome to Technical Friday. Yeah, you are trader. Halo semuanya, balik lagi sama Kim Sung dari Trading Academy ID. Di episode kali ini kita Technical Friday, dan di sini gue pengen updatein ke kalian semua tentang gold dari yang minggu lalu. Juga gue ingin nambahin GBP Jepang Yen karena gue lihat sudah lumayan menarik. Ada setup yang bisa kita tunggu dari setup yang biasanya kita lakukan. Nah, jadi untuk sekali lagi gue juga welcome you all yang baru join di channel kita. Di sini adalah channel untuk edukasi trading forex and gold mostly, yang dimana kita memang melakukan Technical Friday ini episode weekly kita untuk memberikan ke kalian updatean dari pergerakan market yang bisa kalian update juga, kalian bisa ikuti, dan kalian bisa mungkin mendapatkan outlook atau bahkan entry trigger untuk masuk buy atau sell di market yang kita analisa. Dan untuk yang sudah lama yang stay di channel kita, gue juga sangat berterima kasih kalian. Semoga video-video kita selalu bisa membantu kalian, dan jika kalian ada pertanyaan, kalian jangan malu untuk bertanya, silahkan bertanya, dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian yang mungkin juga tertarik di bidang seperti ini. So dengan begitu kita bisa tahu dari Trading Academy ID bahwa video kita ini memang memberikan manfaat untuk kalian, and we can bisa membuat video lebih semangat lagi ke depannya terus-terusan. Oke? Nah, jadi itu saja untuk pembukaan. Kita langsung sekarang melihat ke layar chart. Untuk pertama-tama gold dulu. Kita akan lihat dari time frame daily, di layar akan muncul chartnya. Di sini kita kemarin, kalau minggu lalu gue udah bilang bahwa seharusnya gold tuh bakalan naik lagi unless dia tertahan di level resisten yang 1740 ya, 1741, 1740 kemarin gue udah bilang minggu lalu. Dan ternyata hari ini memang waktu itu terjadi, dia memang tertahan dan goldnya turun dulu. Yang sekarang kita sudah lihat goldnya sekarang berada di harga 1708 ya, atau 1708. Oke, nah ini kemarin gue bilang kalau goldnya turun seperti ini menandakan bahwa ada kemungkinan ada kemungkinan bahwa nih gold bakalan membentuk yang namanya head and shoulders ya. Nah, ada kemungkinan dia akan membentuk head and shoulders dengan ini bisa memberikan indikasi kalau dia bakalan ada price reversal atau bahkan trend reversal ketika dia sudah break ya. Tapi ketika dia sudah break dari neckline yang ada di sini. Oke, kita tahu bahwa chart pattern head and shoulders itu mempunyai neckline, dan ketika kita mau bilang dia akan confirm lanjut jadi itu ketika dia sudah break dari neckline-nya. Nah, tapi tricky-nya adalah ketika kita menggunakan pattern ini atau chart pattern satu ini, sebetulnya neckline itu adalah level support. Oke? Nah, jadi ketika kita tahu logikanya adalah support itu adalah tempat demand atau di mana biasanya orang banyak demandingnya. Jadi kalau kita ibaratkan ini sebagai pasar, ya, support itu adalah harga di mana banyak orang di pasar tersebut tertarik untuk membeli di level harga tersebut. Itu kita bilang support. Makanya kita bilang demand-nya tinggi di level support. Which is ketika itu terjadi harusnya nih gold tuh harganya naik. Nah, jadi neckline-nya head and shoulders itu betul-betul barikade. Makanya ketika kita menggunakan chart pattern, kita harus tunggu sampai neckline-nya ditembus. Karena neckline itu adalah support yang kalau dia tidak ditembus, head and shoulders-nya bisa most likely gagal. Jadi dia lanjut naik bukannya turun. Oke. Nah, untuk sekarang neckline-nya itu berada di level area yang sudah saya garis bawahi yang satu ini ya. Saya zoom dulu. Nah, jadi dia tuh di level yang satu ini, oke? Neckline-nya tuh di level sini dengan titik yang sudah dihubungkan itu di titik yang satu ini. Mana dia? Up. Nah, di sini ya. Nah, berarti kurang lebih support atau neckline itu yang harus di break adalah di level 1690. Oke, 1690 itu harus di break out, berarti dia ketika head and shoulders-nya mau jadi, dia akan tutup di bawah 1690. Berarti akan bermain di level 1689, 1688, 1687 dan ke bawah seterusnya. Nah, ketika itu terjadi, harganya tutup di bawah itu, kita akan tinggal menunggu
dia rebound ya, jadi dia pasti akan setelah dia turun drastis, biasanya dia akan menyentuh sampai turun ke 1670 dan dia akan melakukan rebound. Nah itu baru akan mengindikasikan kita bisa melakukan outlook untuk short sell. Oke. Nah tapi kalau itu tidak terjadi, di sini gue tetap tidak punya outlook untuk kita melakukan short sell. Jadi untuk sekarang gold itu sebetulnya biarpun dia sudah jadi bahu keduanya, gue belum bisa bilang kalau dia bakal jadi head and shoulders. Dia bisa saja nih ketahan di level neckline-nya dan dia lanjut naik lagi. Oke. Nah, jadi jangan langsung terburu-buru eksekusi sell. Biarpun sudah ada head and shoulders, kita harus memperhatikan lagi tadi neckline-nya harus ditembus karena neckline itu adalah level support, ya, berarti level demand. Jangan sekalipun melakukan short sell di level demand atau daerah support, juga jangan sekalipun membeli di level resistance atau supply area. Karena itu pasti kita celaka, ya. Nah, itu kuncinya yang perlu dipegang untuk diingat baik-baik dalam trading di forex. Nah, jadi sekarang gimana dong untuk gold? Nah, biasanya kalau kayak gini antara jika Bapak Ibu kalian kita semua sudah punya posisi short sell misalnya di atas karena mungkin minggu lalu memperhatikan technical Friday kita dan sudah jadi swing high kan waktu muncul yang di sini, jadi sudah melakukan short sell duluan. Nah ini sebetulnya kalau ada yang sudah melakukan short sell udah boleh TP ya, karena ini udah turunnya kurang lebih di atas 200-an pips. Untuk gold ideal TP itu adalah 200-an pips ke atas. Maksudnya udah bagus banget ya, idealnya itu kurang lebih di 150 pips. Oke. Nah untuk bagi gua ya, yang gua lihat juga seringnya. Nah cuma kalau udah 200 pips ke atas itu udah bonus sepertinya. Sebetulnya udah bonus ya, 200 sampai 300 pips itu udah bonus banget. Ya, udah boleh TP sebetulnya. Nah tapi kalau masih yang mau fight, gue sarankan tetap stop lossnya dipindahin ke BEP ya. Kalau ada yang mau mengelola posisi buy, misalkan ada yang beli dari atas misalkan ya, ternyata belinya dari atas tuh, sebetulnya udah harus cut loss dulu. Kenapa? Karena ada head and shoulders. Nah jadi kalau seperti sekarang posisinya kita harus melakukan cut loss dulu ya kalau udah beli. Jadi jangan tahan terlalu lama. Kenapa? Karena takutnya dia bisa saja bablas langsung. Karena ketika harga mau break dari support itu dia butuh supply yang sangat besar, berarti sellersnya itu bakal langsung masuk dalam jumlah kuantitas yang gede, itu biasanya langsung bikin bablas supportnya dan kita bakalan kegerus langsung loss lebih gede lagi. Jadi untuk sekarang ini lebih baik kita cut loss dulu kalau ada yang posisi beli. Nah kalau tidak ada posisi ya kita tunggu dulu, kita lihat lagi. Kalau gue biasanya jelas bakalan turunkan time frame-nya untuk mencari kira-kira ya kurang lebih bakalan ngapain nih gold ini ya. Nah untuk sekarang dari H4 coba kita perhatikan, ini sebetulnya gold itu belum ada setup juga untuk melakukan short sell. Jadi jangan terjebak di sini, ini lumayan berbahaya. Ini memang terlihat seperti ABCD. ABCD oke. Jadi kita hapus dulu yang ini ya. Kita fokus di yang satu ini. Nah, yang satu ini ya. Nah ini terlihat seperti ABCD bearish memang, tapi ABCD bearishnya itu terbentuk di saat-saat dia tidak mampu break dari low sebelumnya, dari harganya. Kalau kita perhatikan ini jadinya mirip-mirip lebih ke double bottom sebetulnya. Nah jadi break dia punya low itu di level situ doang. Nah ini kan kalau kita ukur dengan Fibonacci, oke. Nah dia tuh belum sampai ke level, bahkan masih berhenti di level 100 ya. Harganya itu masih di level 100 sebetulnya. Jadi dia tuh bahkan belum break dari bisa dibilang belum di break dari low sebelumnya. Nah kita ketahui bahwa kalau dia ingin membentuk, kalau kita mau bilang dia itu sebagai primary reaction yang satu ininya, primary reaction, dia itu harus at least kalau dia primary reaction itu lagi bearish, dia harus break dari low sebelumnya. Karena primary reaction itu adalah hasil dari ABCD yang sebelumnya terjadi. Oke, jadi dia tuh punya ABCD lagi. Dan harusnya ketika ini jadi primary reaction, sebelumnya itu dia bakal break level AB-nya ya. Jadi level B-nya bakal di break and dia bikin lower low. Nah,
Untuk sekarang dia tidak mampu break dari low sebelumnya, so tidak ada lower low baru. Jadi ini hati-hati untuk yang biasanya melihat ini sebagai ABCD, ini bukanlah ABCD. Ini bisa jadi hanyalah seperti dia ketahan di support dan sekarang dia mau naik, bukan rebound tapi mau naik lebih lanjut lagi. Nah untuk gold, makanya ini jangan masuk langsung short sell biarpun udah ada swing high di level sininya ya. Udah ada swing high di sini. Nah, jangan ya, kenapa? Karena masih di level support sebetulnya dia ini. Jadi agak berbahaya kalau kita mau masuk sell. Nah, tapi apakah bagusnya beli? Ya, beli juga belum. Untuk dari itu sekarang. Kenapa? Karena belum ada swing low, belum ada trigger entry-nya. Dia baru bahkan jadi swing high. Jadi jangan melakukan pembelian dulu sekarang juga. So, untuk gold sebetulnya belum ada setup yang untuk bisa kita lakukan untuk sekarang. Kita masih harus wait and see dulu antara dia jadi head and shoulders-nya atau tidak. Nah, bagaimana kita tahunya untuk setup beli misalkan? Tadi kan setup sell yang kita sudah gua gambarkan kan, dimana kalau dia harus break dari neckline-nya di harga di bawah 16.50. Nah, tapi kalau dia untuk setup buy-nya bagaimana? Kita kembali lagi ke daily time frame. Oke. Nah, ini kan dia kan di level support kan. Nah, yang ini ya, harga sekarang. Ketika dia sudah mulai membentuk swing low lagi di harga-harga sekarang dengan indikasinya dia masih menghormati dengan teorinya dia masih menghormati MA21-nya. Ketika swing low terbentuk itu berarti menandakan memang supportnya masih tahan. Dan di time frame daily muncul swing low itu adalah saat kita mau beli lagi. Ya, jadi swing low-nya itu harus tercipta dulu di level sekarang dan menandakan juga ketika itu terjadi head and shoulders-nya bagak gagal dan bearish moment yang satu ini itu hanyalah itu hanyalah ya tipe-tipe market saja ya, pergerakan patah dari market, jadi tidak ada real supply di dalamnya. Jadi untuk setup belinya gua masih menyarankan kita memperhatikan di time frame daily-nya and kita akan melihat swing low-nya kapan terjadi, di situ saat kita mau beli untuk gold. Oke, jadi selama belum ada swing low-nya juga jangan masuk posisi dulu. Jadi untuk sekarang kita masih stay out position di gold ya. Nah, jadi untuk gold kita seperti itu dulu. Sekarang mari kita lihat GJ karena GJ yang ada lumayan menarik ya. Nah, untuk sekarang kita mari lihat di GJ. Nah, ini GJ kan udah running banget nih. Oke. Nah, jadi sebelumnya GJ itu ada chart pattern sebetulnya ya. Nah, ini sebetulnya sudah setiap hari juga gue jelaskan di briefing kita dalam member mentorship, yang dimana kita sudah menangkap pergerakan ini dari kemarin. Nah, sekarang dia udah running. Nah, jadi gue akan mencoba membawanya ke Technical Friday. Nah, sebelumnya tuh si GBP Jepang ini ada ini, kayak ada chart pattern yang clear sekali ya, terbentuk. Nah, ini apa? Ini adalah DBW. Alright. Nah, jadi ada DBW dia muncul di GBP Jepang dan dia sudah jadi nih. Kenapa dia sudah jadi? Karena dia sudah break dari level di sini. Oke, dia sudah break dari trendline-nya yang membentuk DBW-nya. Dan dia sudah breakout dan sekarang dia lagi lari. Nah, ketika dia sudah jadi DBW ini adalah pattern untuk sebetulnya pattern reversal untuk harga dari bearish ke bullish. Nah, kalau kita perhatikan sebelumnya GBP Jepang ini lagi bearish ya. Yang sini ini momennya lagi bearish nih, kuat banget. Udah dua bulan dia bearish sekali. Nah, sekarang muncul DBW dia mulai lanjut naik. Nah, ini menandakan bahwa fase di sini itu sebetulnya adalah fase-fase yang gue bilang sebagai distribusi. Oke, ditandai dengan dia muncul DBW plus DBW di sini. Oke, plus DBW di sini ya. Nah, distribusi ini ketika kita mengetahuinya bahwa distribusi itu adalah tempat-tempat orang-orang tuh mulai mau selesai menjual ya, jadi mereka sudah habis menjual barangnya, mereka mulai mau beli-beli lagi nih, mendistribusikan barang-barangnya untuk dibeli lagi. Ketika itu terjadi, fase distribusi terjadi, nextnya dari fase distribusi adalah bullish trend atau awal mula dari bullish trend ya. Nah, ditandai dikonfirm dengan ada DBW yang sebelumnya dari bearish di muncul chart pattern reversal. Ini menggambarkan GBP Jepang ini most likely ya, gue percaya dia bakal menjadi bullish trend yang at least dia bakal terbang itu sampai ke daerah-daerah major resistannya lagi yang ada di sini. Nah, ya di daerah-daerah akumulasinya.
Oke. Nah, jadi untuk kalian semua, GBP Jepang ini akan bakal menjadi suatu pattern yang forex currency pair yang sangat layak untuk diperhatikan. Dengan menggunakan, karena dia lagi running seperti ini, kalian tinggal tunggu saja, nanti dia akan membentuk suatu high, ya, dia akan berhenti di satu titik. Contohnya dia mungkin akan berhenti langsung di sini, ya. Terus dia akan membentuk swing high, and then dia akan koreksi. Nah, ketika dia koreksinya itu, ketika dia koreksi, gunakanlah EMA21 untuk menjadi dynamic support kalian untuk melihat di mana dia bakal berhentinya, ya. Jadi kalian melihat itu di mana berhentinya di level-level EMA21, dia bakal biasa membentuk doji, ada muncul shadow di level EMA21-nya. Itu tuh saat kalian mau melakukan pembelian. Jadi olo-nya untuk GBP Jepang ini sangat bagus. Itu adalah olo bullish, bisa mau pembelian ketika dia sudah mulai mau untuk swing high atau mau untuk suatu high seperti contoh yang sudah gue bikin, and dia akan koreksi membentuk titik B ke C, dan titik C-nya itu di mana? Itu di daerah EMA21, dan kalian bisa, EMA ini adalah exponential moving average, ya. Jadi itu kalian bisa cek di sana dan kalian tunggu di level situ untuk bisa melakukan pembelian, and this will be a new bullish trend untuk GBP Jepang ya. Dan ini sangat menarik karena kita bisa punya wave-nya itu panjang sekali sampai ke level 144, ya. Jadi harga 144,729 yang garis merah dari situ itu adalah targetnya untuk this pair bakalan terbang sampai sana. Nah, jadi kurang lebih begitu untuk Technical Friday kali ini. Pelajarannya adalah kita jangan terlalu terburu-buru untuk masuk ke market, karena tidak setiap hari kita bisa trading di market, tidak setiap saat market yang kita miliki, yang kita suka, seperti Gold dan GBP Jepang itu punya setup untuk bisa kita entry kan. Tapi entry lah ketika kita sudah mengerti alasannya kenapa kita mau beli maupun sell. Dengan risk to reward yang tepat, itu akan membuat kalian trading untuk jangka panjang pasti profit. Ya, itu rahasianya. Jadi sebetulnya kalau dibilang apa sih holy grailnya dalam trading, itu adalah trading plan-nya yang mempunyai setup yang betul, juga risk to reward yang baik. Oke, nah itu holy grail yang bisa gue berikan dalam trading di forex. Gue harap kalian bisa mengaplikasikannya dan kita semua bisa make money bareng dalam trading in financial market. Ketemu lagi kita di video lain. See you on the other video, and as always, let the profit be you. Salam trading academy ID.